terlalu kecil untuk ukuran 8 gol kan. Seharusnya banyak, tapi di babak kedua cuma 1 dari gol Raven yang terjadi. Ya. Dan apakah pertahanan yang digalang oleh Brandon dan Ferrari akan terus dipertahankan karena kita masih punya Kadek? Itu kan yang jadi pertanyaan juga. Kita akan tunggu nantinya apa yang akan dilakukan oleh Gerald Van den Berg. Ujian itu ada di Filipina. Kalau bermain seperti kemarin lagi, kita bagus passing-passingnya jalan, nah ini keren yang kita tunggu. Karena saya ingin melihat bahwa mereka harus ada tekanan. Pressing yang sangat, ada perlawanan yang sengit dilakukan. Baru bisa anak-anak terlihat teruji. Ya. Tapi oke lah, apapun yang harus dikatakan, kita harus syukuri. Ini kemenangan pertama yang menjadi modal kuat buat Muhammad, Ferrari, dan kawan-kawan. Makanya kalau kita sudah menang melawan Filipina, aman. Ketika kita melawan Malaysia. Ya kan? Jadi ya kita harus fight benar-benar tuh lawan Filipina untuk tidak kehilangan poin di sini. Karena itu yang menentukan. Jangan lihat di Malaysianya. Selamat pagi, siang, sore, malam buat semua penggemar ataupun penonton Robola. Kembali hadir bersama Bung Roni Pangemanan. Siap, Om. Apa kabar, Bung? Baik, baik. Sehat-sehat? Harus sehat. Tadi pagi sarapan apa? Soto. Soto. Bukan masakan Manado ya? Iya, soto aja. Hai. Berarti semalam Bung Ropan ada di stadion? Ya, saya nonton. Karena dibantu sama manajer tim tuh. Oke. Kita bisa nonton ya? Kita bisa nonton. Cuman saya semalam tidak bisa nonton, jadi Bung Ropan yang nonton. Iya, kita wakili lah. Mewakili Robola juga Iya kan? dong. Kita lihat bagaimana kiprah U23. Nah, Iya. kesan Bung Ropan apa dari U23? Karena kita tidak menonton pertandingan uji cobanya, kita hanya membahas persiapan di TC selama 2 minggu mungkin. Nah, penampilan pertama yang Bung Ropan punya kesan apa? Ya, kalau melihat terkesan, ya mereka memang tanpa uji coba, Bos sudah bilang. Tetapi bagaimana Gerald Van den Berg sebagai pelatih itu memaksimalkan tim yang ada. Dan di luar dugaan. Ya mungkin saja ini karena Brunei Darussalam yang secara kualitas memang kita di atas. Tapi kan selalu pertandingan pertama itu menentukan, Boy. Apapun itu. Kalaupun menang, ya pasti menang. Tapi kan skornya ini berapa, kita belum tahu. Ya, tapi tadi malam menang dengan banyak, bahkan mungkin bukan 8-0 lagi kalau saya bilang. Di babak pertama itu paling tidak harus ada 10 gol. Paling tidak di babak pertama. Ya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau saya lihat kesan yang saya dapatkan, bahwa starting 11 itu ini mengejutkan luar biasa. Tidak sama sekali diduga. Kita bahasnya agak berbeda ya, kan. Kemudian Brandon Schoenemann ditampilkan sejak awal. Full. Dan dia bermain bagus, Boy. Untuk mendampingi kapten kita, Muhammad Ferrari. Kalau bicara Donitri kan oke, dia dimainkan. Tapi di kanan Ahmad Maulana. Kita tidak melihat Kakang di sana kan. Itu luar biasa. Juga ya. Dan dia banyak membantu Ahmad Maulana. Saya lihat kebetulan di satu garis dengan saya di depan mata saya lihat dia bergerak memang cepat anak ini. Bagus. Dan serangan banyak dari kanan. Serangan banyak dari kanan. Walaupun kita tahu kan di kiri Donitri kan bagus. Tapi Ahmad Maulana bermain dengan kencang juga dia beberapa kali dia bermanuver dari sana. Kemudian 3 gelandang, ini kesan saya melihat bahwa Raihan Hanan yang tadinya saya pikir akan ke dalam didorong lebih ke depan. Arkan Fikri, Tony Firmansyah yang bermain dengan Robbie Darwish. Itu yang membuat kita kuat di belakang. Perpindahan bola yang dipegang oleh Robbie Darwish sebagai gelandang bertahan bersama dengan Tony Firmansyah. Solid sekali. Solid dengan Arkan Fikri kan. Raihan saya pikir akan bermain lebih ke tengah. Tetapi akhirnya dia didorong ke depan untuk mendampingi Jens Raven. Dan dia sukses. Ya saya pikir oke ya dia bisa bermain. Rahmat Arjuna pemain Bali United juga memberikan kesan yang bagus. Ya saya pikir kalau Gerald Van den Berg bisa memainkan Rahmat Arjuna, saya pikir ini wajar karena kan dia di Liga 1 membuat 6 gol dan 4 assist. Masih muda. Dan dia bermain oke. Saya pikir materi pemain ini yang mengejutkan sekali. Ya saya lihat wah ini luar biasa. Dan kita bisa lihat ketika di babak kedua kan berubah. Ketika mereka ada beberapa ditarik keluar kan. Itu kelihatan sekali bahwa ada 4 pemain termasuk Donitri yang ditarik keluar, Raihan Hanan ditarik keluar. Itu
Ya Altaf Indi, ya Frankie Misa mungkin yang main, Firman Yuliansa yang ikut dimainkan, Yardan Yavi yang ikut dimainkan juga memang kalau bisa melihat agak menurun dan itu diakui oleh Vandenberg kan. Betul. Bahwa di babak kedua itu sangat menurun dan ya Intensitasnya berkurang. Beda jauh dengan bagaimana gebrakan di babak pertama. Jadi kalau melihat starting 11 itu oke lah. Tetapi kan jadi pertanyaan juga, Boy. Apakah starting 11 melawan Brunei ini akan terus dipertahankan menghadapi Filipina di pertandingan hari Jumat nanti? Bisa saja berubah. Ya, karena ini ya mungkin hanya dites semua pemain-pemain juga diberikan kesempatan jam bermain yang banyak. Saya pikir di babak kedua kan ada pergantian Hoki Caraka lah masuk misalnya ya. Kakang Rudianto bisa masuk, Kadek, Arel bisa masuk. Tapi ternyata kan tidak disimpan. Victor Detan juga nggak kelihatan, nggak ada. Ya semoga lawan Filipina mereka ini yang ditunggu-tunggu banyak orang juga bisa akan tampil. Karena saya yakin mungkin akan ada perubahan besar ketika melawan Filipina. Apalagi Filipina menang melawan Malaysia dalam pertandingan pertama di luar dugaan kan. Ini yang membuat Malaysia ini agak repot juga. Oke. Jadi kesan positif kita dapatkan dari starting line up babak pertama. Betul. Tapi ini juga belum harga mati ketika akan menghadapi Filipina. Karena kemarin saya saya katakanlah ini hanya sebagai pemanasan aja melawan Brunei kan jauh sekali kelihatan. Makanya saya bilang ini uji coba yang bagus, pemanasan buat mereka untuk bisa bermain. Jadi tidak ada pressing yang kuat. Ya, lain halnya kalau kita bisa menghadapi Filipina atau Malaysia mungkin ada pressing, ada perlawanan. Kalau kemarin kan memang nggak ada perlawanan sama sekali dan kalau kita bisa bebas dan mungkin ya terlalu kecil untuk ukuran 8 gol kan. Seharusnya banyak, tapi di babak kedua cuma 1 dari gol Raven yang terjadi. Ya. Dan apakah pertahanan yang digalang oleh Brandon dan Ferrari akan terus dipertahankan karena kita masih punya Kadek? Itu kan yang jadi pertanyaan juga. Kita akan tunggu nantinya apa yang akan dilakukan oleh Gerald Vandenberg. Pasti dia melihat ini. Ya, ada coret-coretan dari Gerald Vandenberg untuk bisa benar-benar. Tapi itu dia bagus. Tapi Bung terkesan ya dengan Brandon. Terutama di babak pertama ya. Dengan duet ini oke, tapi mungkin Boy, mereka lebih enak main karena nggak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Kalah di tengah habis benar itu pemain-pemain Brunei itu nggak bisa berkembang. Bagaimana bola mau ke depan? Jadi memang bebas permainan. Saya lihat sekali enteng banget Brandon main, Ferrari bermain. Karena mereka di tengah kalah sama Arkan Fikri, kalah sama Tony Firmansyah, kalah sama Robbie Darwish. Itu sangat kuat kita. Nah kita akan tunggu lawan Filipina karena Filipina kan punya ada Peña, ada Carino. Ini kan bagus-bagus mereka bisa tampil. Ada Ota Bisong yang membuat 2 gol. Nah, itu yang ramai yang ditunggu. Karena ujian sesungguhnya yang menurut saya itu ada di Filipina sama Malaysia. Kalau itu makanya saya bilang tadi ini pemanasan aja melawan Brunei. Karena terlalu jomplang, terlalu jauh kualitas yang kita bisa lihat. Tapi kalau dengan 8 gol ini kan kita butuh memang gol sebanyak mungkin untuk perhitungan nantinya akhir. Karena kan di regulasi yang ada, yang dilihat pertama adalah poin, yang kedua adalah head to head, Boy. Baru ketiga selisih gol. Itu yang ada di AFF atau di Asian Cup kali ini. Roman, dari sisi gaya permainan, ada lihat sesuatu yang khas atau yang khusus dari sentuhan Gerald Vandenberg? Terutama di 45 menit pertama. Artinya pergerakan pemain. Saya kira mereka bermain dengan passing-passing yang bagus. Enak sekali. 2 sentuhan ya? Iya, 2 sentuhan. Jadi anak-anak lebih percaya diri. Ya mungkin juga karena lawannya Brunei ya. Jadi mereka lebih percaya diri. Karena Brunei tidak memberikan sama sekali tekanan yang luar biasa. Sehingga anak-anak tidak terlatih kalau Brunei pressing kuat, kita bisa lihat apakah bola itu datang lepas atau enggak. Tapi kan kemarin bebas mereka bisa bergerak. Enak mereka bisa bergerak. Jadi kelihatan sentuhan itu jalan. Karena lawan juga agak longgar. Ya itu bisa kita lihat. Tapi kita akan tunggu. Jadi makanya ujian itu ada di Filipina. Kalau bermain seperti kemarin lagi, kita bagus passing-passingnya jalan, ini keren yang kita tunggu. Karena saya ingin melihat bahwa mereka harus ada tekanan. Pressing yang sangat, ada perlawanan yang sengit dilakukan. Baru bisa anak-anak terlihat teruji. Ya, tapi oke lah apapun yang harus dikatakan, kita harus syukuri. Ini kemenangan pertama yang menjadi modal kuat buat Muhammad, Ferrari dan kawan-kawan untuk melangkah ke fase tahap berikutnya. Filipina dan juga Malaysia. Dan kita punya keuntungan, Malaysia tumbang, Bang. Lebih enak buat kita. Jadi kalau kita menang melawan Filipina, 1-0 kah, mau 2-1, kita lolos sudah. 6 poin kan? Aman. Jadi menghadapi Malaysia dalam pertandingan terakhir nggak ada pressure, nggak tinggi buat kita. Jadi nggak ada beban
buat anak-anak bermain lebih enjoy, dan itu yang kita inginkan, anak bermain menikmati permainan di saat pertandingan menentukan melawan Malaysia. Asal kita menang melawan Filipina dulu. Kan dua ini yang kita harus amankan. Tapi harus hati-hati kan, harus waspada. Setelah Filipina membuat kejutan mengalahkan Malaysia. Ya, Bung, sektor gelandang yang tadi Bung Ropan Iya. sebut, Tony, ada Arkan, Fikri, Robi. Saya pikir ini nggak tergantikan ya Bung. Kalau melihat kemarin mereka adalah gelandang-gelandang yang bagus. Yang pasti Gerrard akan mempertahankan itu. 3 itu memang oke. Kuat ya Bung ya? Kuat sekali dalam menahan bola. Dalam ketika ditekan lawan mereka cepat untuk ke belakang juga. Ini yang bagus. Cuma kita akan tunggu nantinya di belakang. Apakah ada perubahan atau tetap mempertahankan ini. Saya pikir kalau dengan 4 ini juga oke. Dengan Ahmad Maulana ada di kanan, Donitri di kiri, Ferrari dan Brandon. Masih oke kok. Yang kalau kita bisa lihat. Tinggalkan di depan. Nah depan ini agak mengkhawatirkan karena kemarin Raven sempat ya bermasalah. Dia kenapa yang dia tidak ditarik keluar ketika dia membuat gol ke-6 dia dari 7 gol kita, dari 8 gol kita kan dia ada 6 gol sendiri dia ditarik keluar aja. Ketika ada 1 gol dia tambahkan karena dia itu sudah ya cukup lah bagi dia untuk diistirahatkan. Jangan dibiarkan terus, dan dia mengalami dengan masalah yang lama dia, boy. Kan saya langsung kontak manajer, berbicara tadi malam begitu, kasih ucapan selamat ya ke Pak Saki dan semua. Dan saya bilang, Raven kenapa enggak ini? Itu manajer bilang tuh dia sakit yang lama, cedera lama yang terulang lagi. Jadi ini terancam, bukan tidak mungkin dia tidak main melawan Filipina, boy. Dan ini kan berbahaya buat kita, karena kita sangat bergantung terhadap dia. Memang kita masih punya ada katakanlah Hoki Caraka. Tapi kan tidak sebagus Jens Raven kalau bisa dilihat. Naluri mencetak gol, pengambilan posisi, timingnya pas. Itu yang dicari oleh tidak banyak bergerak lari-lari ke sana kemari. Dia tahu persis apa yang dia harus lakukan kan. Iya, cara dia memberikan juga passing ke dalam untuk bisa membuka ruang juga bagus. Ketenangan dia itu kan yang penting. Tapi kalau kita nggak ada Raven, ini saya agak cemas juga, agak mengkhawatirkan. Terlepas dari tidak ada tekanan dari Brunei, gaya permainan kita sudah lihat ya. Akan lebih banyak bermain di sayap. Ini mungkin ciri khas dari 4-3-3. 4-3-3 kemarin bermain. Ya kan? Iya, 4-3-3. Kelihatan sekali. Doni dan juga di sebelah kanan Ahmad Maulana. Ya kan Bung? Dan ini juga pasti akan diterapkan sama ya Bung ya. Gaya seperti dengan gaya satu sentuhan, cepat, passing, bergerak. Walaupun nanti ada tekanan dari Filipina atau dari Malaysia. Ya pasti. Iya, pasti akan sama. Iya, gaya selain sama. Itu akan tetap karena ini kan keinginan dari Gerald Van den Berg, keinginan. Dia mengundang filosofi dia akan bermain dengan attacking football, sepak bola lebih menyerang. Cari bola, berebut bola sebanyak-banyaknya, megang bola untuk kemudian alirkan ke depan. Cepat ke depan, dan itu dengan 4-3-3-nya kan jalan kemarin. Tapi sekali lagi tuh Brunei, kita belum lihat dalam Filipina lawan Malaysia. Pasti akan hal yang sama akan dilakukan. Bisa saja dia akan mempertahankan the winning team kemarin di abad pertama untuk menghadapi Filipina di pertandingan kedua. Kalau gitu kesalahan Malaysia kemarin kenapa? Ball position bagus, materi bagus. Shoot on goal mereka tinggi. Ya. Shot on target mereka tinggi. Kalah dibandingkan Filipina di bawah. Tetapi karena mereka kecolongan itu yang diakui oleh Hussafi Sain ya sebagai pelatih Malaysia, boy. Karena mereka tidak menyangka itu cepat gol pertama, gol kedua itu terjadi. Ketika mereka coba untuk terus bisa menekan, sudah telat. Karena dia bilang ini agak sulit. Karena ceroboh di belakang itu agak lemah. Yang dikatakan kemarin oleh pelatih Malaysia. Terutama dari dua pemain yang dimiliki oleh Filipina itu ya. Javier, Alessandro Moriana. Dan juga satu lagi Otto Obung Buanato. Ini dia ke depan. Kan mereka bermain dengan 4-4-2. Otto yang membuat 2 gol itu ada di depan. Dan 2 pemain ini melakukan akselerasi. Corino, Peña, itu kan pemain-pemain yang bagus yang bermain. Tapi juga harus dilihat bahwa pertahanan mereka kuat. Itu yang bikin striker mereka, Malaysia yang bagus, Fergus Tierney. Boleh satu ini. Tidak berkata. Dia membuat 2 gol ketika di Thailand 2 tahun yang lalu lawan kita, kalah kita 2-1. Dia buat gol. Dia buat 2, dia bangkit dari bangku cadangan setelah Ramadan Samananta bisa membuat gol untuk kita. Dia bikin 2 gol dan kita kalah di fase grup. Tapi kemudian kita berdua kan lolos. Nah akhirnya kita ke final kalah lawan Vietnam saat itu dengan adu penalti. Tapi kalau melihat kita kembali ke Malaysia dan Filipina, belakangnya kuat. Dan itu
itu sangat sadari bahwa mereka sulit untuk bisa menembus pertahanan dari pemain-pemain belakang Filipina U23 ini. Ada Muens Nuare Verledel, Kamis Yasser Amirul. Itu nggak bisa bikin apa-apa menghadapi tekanan dari Filipina, pemain belakang Filipina yang sangat kuat. Dan Nicolas Guimarães kipernya Filipina. Iya, Nicolas Guimarães. Bermain luar biasa semalam. Iya, tekanan kita bisa lihat kan. Dia clean sheet ini ya. Iya. Clean sheet ini lawan Malaysia clean sheet. Shot mereka tuh tinggi sekali dari Malaysia. Tapi dia salah satu pemain yang punya andil besar. Selain pertahanan Filipina yang sangat kuat. Dan kalau nggak ada dia, saya pikir Malaysia bisa mengejar ketinggalan itu. Malaysia sekarang pusing dengan kekalahan ini. Karena mereka melihat bukan Brunei. Mereka oke pertandingan kedua mereka lawan Brunei. Mereka anggap mereka bisa menang. Karena pasti mereka kan menonton setelah mereka main. Indonesia main kemarin. Nah mereka menyaksikan. Nah itu yang menjadi pikiran buat mereka pertandingan terakhir tanggal 21 kan. Bagaimana mereka melawan Indonesia. Itu pertandingan yang hidup mati buat mereka. Makanya kalau kita sudah menang melawan Filipina aman. Ketika kita melawan Malaysia. Ya kan? Jadi ya kita harus fight benar-benar tuh lawan Filipina. Untuk tidak kehilangan poin di sini. Karena itu yang menentukan. Jangan lihat di Malaysianya. Karena mungkin gaya permainan Filipina ketika melawan Indonesia yang lebih agresif mungkin daripada Malaysia, mereka juga akan bermain ultra defensif seperti melawan Malaysia, Bung. Ya bisa saja mereka bermain demikian dan mereka akan mencoba melakukan mencuri gol seperti ketika melawan Malaysia. Karena gol pertama itu penting buat mereka. Artinya buat Ferrari ataupun siapa yang mendampingi Kadek atau Brandon yang bermain harus hati-hati. Kalau mereka bisa buat gol pertama sudah kelihatan. Doni dan Ju jangan keasikan juga. Ya itu karena Brunei kemarin mereka keasikan naikkan lebih gampang. Tapi lawan Filipina pasti akan sulit. Dan jangan sampai ceroboh lagi seperti pemain-pemain belakang Malaysia. Kalau mereka ceroboh dan kemudian lengah, itu bisa mereka membuat gol Filipina. Kita sulit karena sudah bisa melihat pertahanan mereka tuh diakui oleh Malaysia. Gol pertama dari Filipina, Javier Alessandro Marin melakukan tusukan dari sayap. Dan akselerasi yang bagus sebelum dengan umpan tarik, cutback, dan diselesaikan oleh pemain tengah. Iya, Benatau, betul. Berarti ini entah apakah di sebelah kanan nanti Ahmad Maulana yang akan berduel dengan dia. Bisa saja. Atau dia akan switch ke kiri juga akan ketemu dengan Doni. Akan rame nih. Iya. Artinya kalau bisa melihat pelatih mereka James McPherson tentunya sudah mencatat mana kelebihan pemain Indonesia dan kelemahan mereka ketika melawan Brunei. Walaupun itu tidak menjamin karena Brunei kan nyala. Tapi tetap mereka sudah lihat pemain-pemain kunci kita yang berbahaya siapa. Gitu. Tapi garansi kita di tengah lebih kuat daripada kalau bicara tengah kita kuat. Kita kuat. Dengan tiga tadi itu ya sangat kuat. Apalagi kita kan masih punya Ryan Hanan yang bisa ditarik ke tengah. Menarik Arkan Fikri dengan placing yang bagus, gol, lalu Arhan Aryan. Tony Firmansyah. Tony Firmansyah. Dan Robby Darwish. Shooting yang begitu keras. Dari siapa? Dari pemain kita. Kan ini 2 gol itu selain Raven kan 2 gol kita kan ada Arkan Fikri sama. Dan golnya bagus-bagus. Ryan Hanan. Artinya kita punya kemampuan untuk melakukan shooting dari luar kotak penalti. Betul. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Kita punya pemain-pemain yang harus memang berani dalam shooting dan itu kan terlihat mereka lakukan. Gol dari Arkan dan juga dari kita bisa melihat Ryan Hanan kan bagus, berkelas sekali. Jadi ketika pemain-pemain depan misalnya Raven tuh terisolasi, dijaga, mereka punya solusi. Perpindahan bola yang sangat cepat itu yang harus dilakukan. Sentuhan 1-2 yang ini. Berarti Filipina melihat bahwa selain sayap kita yang sangat agresif, dengan cutback yang juga akan nyasarnya adalah ke Raven, kita juga punya 2 gelandang yang bisa melakukan shooting dari luar kotak. Dan itu kan terlihat dengan shooting Ryan Hanan kan bagus kemarin. Juga Arkan Fikri punya shooting yang baik. Jadi kalau bisa melihat kemarin Tony dan Robby Darwish lebih banyak untuk ke dalam untuk lebih bertahan. Arkan yang ngatur bola ke depan. Jadi ini tidak akan berubah di saat akan menghadapi Filipina. Saya pikir dalam komposisi 3 gelandang ini Arkan akan lebih ke kanan. Kalau saya lihat kemarin di tengah itu ada Robby Darwish. Agak ke kiri itu Tony Firmansyah. 3 ini. Jadi kalau ada tekanan Robby akan turun bantu. Robby memang karakter lebih kuat bertahan. Makanya kan ketika Brandon pegang bola, ketika Ferrari pegang bola, orang pertama yang akan mereka kasih yang akan minta bola adalah Robby Darwish. Karena dia lebih bertahan. Robby Darwish dapat, baru Robby Darwish kasih ke Tony atau kasih satu lagi yang saya lihat, yang sering dilakukan adalah long pass dari Ferrari. Dan ada gol yang menarik juga. Berawal dari
long pass Iya. dari Ferrari. Ini kemampuan Ferrari yang luar biasa ini. Iya, karena kan ini pengalaman. Ya, bukan saja di Liga 1 tapi di tim nasional. Dia kan pemain senior yang sudah walaupun masih muda tapi sudah bermain di level tinggi. Memang kadang kita harus melakukan seperti begitu ya, walaupun kita bisa build up dari bawah. Dari dia juga bilangnya. Tapi suatu waktu dia melakukan. Kan kejelian dari dia pemain belakang. Iya. Dan ini kan terbiasa dia latihan bersama dengan timnas senior. Dan dia bisa melihat kan siapa yang harus dia long pass bola itu. Misalnya Doni yang akan bergerak dari sana. Atau si Arjuna kan. Rahmat Arjuna. Jadi dia akan taruh. Karena dia kan posisi dia 2 back, dia agak ke kanan. Bermain dengan flat. Dia ada di kanan, kemudian Brandon ada di kiri. Ya, jadi dia di kanan ini dia akan melakukan long pass jauh. Atau dia akan langsung diagonal ketika Ahmad Maulana bergerak, dia akan memberikan itu. Ya, ke sana, ke kanan itu. Jadi ya, atau ke Ryan Hanan dia yang bergerak di kanan. Jadi itu kepintaran dari seorang pemain belakang. Terutama Ferrari kan, yang banyak memindahkan bola dengan sangat baik. Untuk bisa melihat. Kalau Brandon memperlihatkan visi bermain yang bagus, ketenangan dia di belakang. Iya, intercept juga bagus. Intercept bagus, one on one dia duelnya. Cuman kiper kita belum teruji ya. Walaupun Cahya yang main kemarin. Bukan. Bukan ya? Ya, bukan. Muhammad Ardiansyah yang bisa bermain. Cahya yang kita harapkan bisa bermain atau Dava di-keep dulu, disimpan dulu. Mungkin ketika melawan Filipina. Atau kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu juga. Filipina dan Malaysia kan dianggap tim yang kuat. Tapi memang belum teruji sama sekali kemarin. Kalau bisa melihat. Karena mereka hanya menembak Brunei itu 3 tembakan. Kita 28 shot. Iya, Brunei kan 14 ke arah gawang. Iya, nggak ada on target mungkin ya. Kalau dilihat dari lawan. Jadi memang yang menjadi ujian. Nah, Bung Ropan, itu sisi positifnya kita lihat. Terlepas kita melawan Brunei yang jauh di bawah kita. Ada sisi hal yang perlu dibenahi dan juga diakui oleh coach ya, bahwa mungkin kedalaman kita tidak terlalu agak kurang kalau melihat dengan pergantian 5 pergantian di babak kedua kan memang menurun, tidak sebagus mereka yang bermain di pertama. Kan kita main 90 menit, Bung. 90 menit memang. 90 menit. Dan harus diingat juga artinya ini baru lawan Brunei ya. Baru lawan Brunei. Fisik kita juga masih kurang. Itu juga catatan. Saya pikir catatan fisik permainan kita masih lemah. Terlihat itu ya. Terlihat sekali. Jadi kalau bagaimana kalau kita berduel dengan Filipina yang bermain kencang misalnya, atau Malaysia atau Vietnam atau Thailand, kita akan ketemu kan. Ini repot kalau sudah bermain di atas 70 menit, 60 menit ke atas bermain. Dengan fisik yang kedodoran akan berbahaya, apalagi kedalaman. Pergantian itu jauh, boy. Kau bisa bayangin dari 7 gol babak pertama, kemudian hanya 1 gol di babak kedua. Penalti ya? Enggak, babak kedua itu enggak penalti. Raven yang masuk ke dalam untuk bisa membuat gol. Penalti itu yang di gol kelima Raven itu yang terjadi. Ya, jadi saya pikir ya ini harus menjadi catatan penting bagi tim kepelatihan, terutama bagi Van den Berg. Frank van Kempen yang ada sana, Zulkifli, ya kan itu mereka wajib untuk bisa mencatat apa-apa yang menjadi kelemahan, jangan bukan kelebihan ini. Kelemahan kita itu baru lawan Brunei kita kelihatan sekali. Jadi harus dipikirkan pergantian pemain. Cuma mungkin boy yang dimainkan kemarin itu adalah pemain-pemain lapis kedua yang sebenarnya kalau melawan tim yang lebih kuat mungkin ya akan masuk Kadek. Ya akan masuk mungkin Victor Detan itu yang akan bermain pemain yang debutan. Iya, apalagi kan sudah 7. Jadi sebenarnya Altaf Indi main, Firman Juliansyah ikut bermain, termasuk Yavi dari Yardan Yavi yang akan bermain di sana. Firman Juliansyah, Frankie Misa kan yang bermain. Altaf Indi pun main. Altaf Indi ikut dimainkan. Tetapi kan itu kelihatan dan Gerald itu berkata bahwa memang kedodoran babak kedua memang agak menurun mereka bermain. Lain halnya kalau dia main dengan pemain-pemain yang kita inginkan, misalnya yang siapa, Detan misalnya ada ikut bermain di sana. Kadek bisa dimainkan sejak awal. Nah itu kan oke. Kadek itu bisa bermain sebagai bek tengah. Bek tengah, gelandang juga bertahan oke. Kalau dimainkan. Kalaupun nanti Robbie Darwish something wrong atau apa. Bisa dia didorong, bisa dia didorong. Kalau Robbie Darwish misalnya ada masalah, saya pikir yang akan menjadi gelandang yang lebih bertahan itu Tony Firmansyah. Kemudian Ryan Hanan akan ke belakang bersama dengan Arkan Fikri. Itu yang akan menjadi kita. Nah, yang kita akan lihat nantinya apakah pola flat 4 back belakang ini dengan 4-3-3 bisa berubah seperti tim senior. 3-4-3-nya. Mereka kalau 3-4-3 dengan 3 baru bisa masuk Kadek. Kadek, Brandon sama Ferrari. Itu kuat. Berarti Donitri akan didorong ke depan. Gelandang sayap. Donitri akan ke depan gitu.
mempertahankan 3 gelandang yang tadi bermain melawan Brunei itu tetap dipertahankan. Berarti Ahmad Maulana yang akan jadi korban tidak bermain. Kalau Donny Trip tetap main dari sisi kanan kan dengan 3-4-3. Jadi pilihannya ini banyak sekali nih Van den Broek. Banyak. Tapi mungkin alternatifnya cuma 2-4-3-3 atau 3-4-3 Ibu. Iya, 3. Tapi dia akan mempertahankan dengan 4-3-3. 4-3-3. Itu gayanya dia kan. Karena sepak bola menyerang. Kalau dengan filosofi bermain 4-3-3, woy, itu harus memang mengaktifkan dua wingback kita harus lebih aktif untuk bisa menyerang. Donny dan Ardiansyah. Iya, Ahmad Maulana. Iya, yang bisa naik terus untuk ini. Karena kita masih punya Kakang tuh bermain dari sisi ini. Iya. Itu yang kita akan tunggu nantinya. Oke. Iya. Berarti kita nantikan lawan Filipina ya. Betul. Seperti apa performa. Jangan sampai terjadi gap lagi antara babak pertama dengan babak kedua. Iya, betul. betul. Itu agak merepotkan. Dan pasti Van den Broek sudah memiliki catatan yang harus diubah. Iya. Dan yang besok ada lebih penting lagi. Betul. Nih besok ada drawing untuk timnas putaran keempat. Iya. Gimana, Bung? Iya, itu berlangsung di Hotel Hyatt Place di Bukit Jalil, Boy, di Kuala Lumpur dan akan menentukan buat kita 6 tim itu ada di mana, grup A atau grup B. Kita satu pot dengan Oman. Berarti kita nggak ketemu Oman dong, pasti. Iya. Sedangkan pot 1 itu Arab Saudi dengan Qatar. Tadinya Arab Saudi dan Qatar, tapi kan kalau berdasarkan peringkat Irak naik ke 1. Oh. Tapi tetap tuan rumah nggak berubah, tetap Arab dan sama Qatar. Iya. Berarti di pot 2 ada? Di pot 2 ada Arab sama Uni Emirat Arab. Kalau berdasarkan peringkat FIFA kan dengan kenaikan itu. Jadi kita bisa berpotensi kita ketemu Arab. Yang tidak mungkin kita ketemu adalah Oman. Iya. Iya. Jadi kita bisa sama Arab. Oke. Ya, sama Irak. Bisa ketemu. Kita kan nggak mungkin kita ketemu Qatar sama Arab Saudi, dua-dua tuan rumah. Iya. Ya kan? Kalau kita ketemu Qatar, kita bisa ketemu dengan Uni Emirat Arab. Iya. Kalau kita dengan Arab, berarti kita ketemu Irak. Gitu. Kalau itu yang ramai. Lihatnya sebagai pengamat tentunya peluang lolos itu kalau kita dapatkan yang mana? Sebenarnya sulit sih, Boy. Kita nggak, iya, semua tim yang bagus. Jadi artinya kita tidak boleh pilih lawan, siap aja untuk menghadapi siapapun, ya kan? Tadinya saya pikir kalau Arab ada di atas, kita Arab sama Uni Emirat Arab itu bagus, peluang kita untuk lolos lebih terbuka. Kalau Arab ada di pot 1. Sudah kita kalahkan dan seri. Iya. Uni Emirat Arab ya dulu memang kita kalah terus, Bu. Betul, tapi kan kita belum dengan posisi seperti sekarang dengan banyak pemain-pemain kita berbeda. Jai Isya sudah ada banyak lah pemain-pemain kita sudah ada, agak berbeda. Dulu kan kita kalah lawan mereka. Tapi di era lebih kesininya kita belum ketemu dengan mereka. Jadi kalau itu terjadi lebih bagus Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Jika Arab ada di pot 1 bersama dengan Qatar, Irak turun ke pot 2. Tapi kalau ada perubahan tadi kita susah untuk memilih. Kita belum tahu nih perubahannya. Apakah nanti ya itu dia. Besok yang kita akan tunggu nantinya kan jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, Patrick Kluivert sudah terbang tadi malam dan sudah tiba. Sore ini tiba di Kuala Lumpur. Jadi ada 2 wakil kita nantinya yang akan menyaksikan langsung drawing itu. Dengan hati yang berdebar-debar juga. Selain Patrick Kluivert ada manajer Pak Sumarji. Sumarji juga harus hadir ya. Hadir manajer tim. Kita doa yang terbaik aja, Boy. Iya, anyway, apapun kita masuk di grup manapun harus siap. Kita harus siap. Iya kan? Iya. Fisik dan mental. Iya. Karena ini yang menjadi goal kita. Betul. Kita menentukan. Hanya satu tim yang bisa lolos di masing-masing grup kan? Iya, juara grup. Juara grup, runner up nanti akan ketemu playoff, mereka akan bermain home and away untuk bisa menghadapi wakil dari Afrika atau wakil dari Amerika Latin. Wow. Lebih berat lagi di putaran kelima. Kita harus fight di putaran keempat ini. Nggak ada cara lain. Fight di putaran keempat. Semoga semua pemain kita fit. Iya. Ya kan, motivasi tinggi dan tidak ada hal yang mengganggu. Ya. Yang mereka kan. Betul. Itu yang kita harapkan. Betul. Kita nantikan besok juga ya. Siap. Terima kasih Bung Ropan. Sama-sama. Terima kasih untuk penonton Robola. Kita akan jumpa lagi. Jangan lupa kalau Anda punya tiket hadir di pertandingan Indonesia melawan Filipina hari Jumat malam. Jam 20 Iya. malam. Kita dukung tim U23 kita Garuda Muda untuk meraih poin. Iya. Gitu kan? Siap. Sampai jumpa.